Oke, selamat pagi, sore, malam semuanya. Kami di sini mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, sistem manajemen event dan tiket digital. Yang disusun oleh saya sendiri Erik dan Felix Novalarnowo, kemudian ada Saya Ivan Yogi Fareza. Saya jadi pertama. Saya Soleh Ahmad Rafli. Saya Muhammad Iqbal. Oke, yang pertama saya akan membacakan materinya dari bab 1 ya, yaitu pendahuluan. Oke, pertama ada tujuan penulisan dokumen. Tujuannya adalah dokumen SKPL ini dibuat untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak sistem manajemen event dan tiket digital yang akan dikembangkan untuk PT Eventopia Indonesia. Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan oleh tim pengembang, event organizer, stakeholder bisnis, dan pengguna akhir dalam proses pengembangan dan implementasi platform event management yang komprehensif. Oke, kedua ada lingkup masalah. Sistem manajemen event dan tiket digital adalah platform berbasis web dan mobile yang dirancang untuk mengelola seluruh siklus hidup event, mulai dari pembuatan event, penjualan tiket online, check-in digital, hingga analitik pasca event. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan event organizer dalam mengelola event mereka dan memberikan pengalaman yang seamless bagi attend dalam membeli tiket dan menghadiri event. Definisi istilah dan singkatan. Definisi dan istilah SMETD, yaitu kepanjangannya adalah Sistem Manajemen Event dan Tiket Digital, kemudian IO adalah Event Organizer atau penyelenggara acaranya, QR Code yaitu Quick Response Code untuk tiket digital, kemudian ada API, Application Programming Interface, kemudian ada SaaS yaitu Software as a Service, yang selanjutnya ada CRM, Customer Relationship Management, kemudian ada ROI, Return on Investment, kemudian ada KYC, Know Your Customer, kemudian ada OTP, itu One Time Password, kemudian ada PWA, Progressive Web Application, dan ada CDN, yaitu Content Delivery Network, dan SSL, Secure Socket Layer. Kemudian ada aturan penomoran kebutuhan fungsional KF 001, kemudian ada KF 002 dan seterusnya. Kemudian ada kebutuhan non fungsional atau kita disebut dengan KNF 001, KNF 002 dan seterusnya. Kemudian ada use case yang bisa disingkat dengan UC 001 dan UC 002. Kemudian ada aktor yaitu ACT 001, ACT 002, ada event ID yaitu event, tahun, bulan, dan nomor urutnya. Kemudian ada tiket ID-nya, tiket event ID, kemudian ada transaksi ID. Oke, selanjutnya ada referensi. Referensinya dari IES STD 830/1998. Recommended Practice for Software Requirement Specification, kemudian ada Payment Card Industry Data Security Standard, kemudian ada General Data Protection Regulation, kemudian ada Indonesian E-Commerce Regulation dengan PP nomor 71 tahun 2019, Event Management Best Practice, International Association of Event Managers, Mobile Application Security Guidelines atau OA. Kemudian yang selanjutnya ada deskripsi umum dokumen. Sebagai ikhtisar, bab 1 ini menjelaskan latar belakang pembuatan dokumen, tujuan penulisannya, lingkup masalah yang akan dibahas, definisi, istilah, dan singkatan penting, atau penomoran dalam dokumen, referensi yang digunakan, serta gambaran umum isi dokumen. Kemudian yang kedua ada untuk bab 2 ada deskripsi umum perangkat lunak yang akan menjelaskan gambaran sistem secara keseluruhan, karakteristik pengguna aplikasi, batasan-batasan yang berlaku pada pengembangan perangkat lunak, serta lingkungan operasi yang menjadi platform pengguna aplikasi. Bab ini memberikan pemahaman kontekstual tentang sistem yang akan dikembangkan. Kemudian ada bab 3, deskripsi kebutuhan. Ini merinci kebutuhan perangkat lunak secara lengkap, termasuk kebutuhan antarmuka eksternal, pemakai, perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi. Kemudian ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dan ada diagram use case beserta isi definisi aktor dan use case-nya. Kemudian ada skenario use case, batasan perancangan, serta perunutan kebutuhan yang menghubungkan antara kebutuhan fungsional dengan use case. Kemudian ada bab
Bab ini merupakan inti dokumen yang menjadi pedoman teknis dalam pengembangan sistem. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang berisi deskripsi umum perangkat lunak. Yang pertama, deskripsi umum sistem. Sistem manajemen event dan tiket digital SMETD adalah platform SaaS multi tenant yang menyediakan solusi end-to-end untuk pengelolaan event. Platform ini terdiri dari dashboard admin untuk event organizer, website publik untuk penjualan tiket, mobile app untuk attende, dan sistem backend yang terintegrasi dengan berbagai payment gateway dan notification service. Diagram konteks sistem: event organizer, SMETD dashboard, database, ATND, SMETD mobile atau web, payment gateway, vendor, SMETD API, email atau SMS service, admin platform, SMETD backend, analytics engine, security staff, check-in app, QR scanner. Kemudian ada karakteristik penggunaan. Di sini kategori penggunaan tugas hak akses ke aplikasi. Yang pertama ada super admin. Tugasnya mengelola platform tenant manajemen sistem maintenance. Hak aksesnya full system access, tenant management system configuration. Event organizer membuat event, mengelola tiket, monitoring penjualan, analitik. Hak aksesnya event management, tiket, sales, attend, data, reports. Kemudian event staff, check-in, attend validasi, tiket, customer service, check-in. Hak aksesnya check-in system, tiket validation, attend, assistant. Kemudian ada attend, di sini tugasnya browser event, beli tiket, download tiket, rating event. Kemudian aksesnya event browsing, tiket, purse profile management. Kemudian vendor atau partner, tugasnya integrasi API, white label solution. Hak aksesnya API access, custom integration, limited admin. Kemudian ada finance team, tugasnya laporan keuangan, reconciliation, payout management. Hak aksesnya financial reports, transaction data, payout processing. Kemudian ada batasan. Yang pertama, sistem harus komplit dengan regulasi perlindungan data pribadi, UU PDP, dan payment processing. Integrasi dengan payment gateway lokal, GoPay, OVO, Dana, dan internasional Stripe, PayPal. Kemudian ada sistem harus dapat menangani traffic spike saat flash sale atau event populer. Kemudian tiket digital harus memiliki security fitur untuk mencegah screenshot fraud. Kemudian ada sistem harus dapat beroperasi dalam mode offline terbatas untuk check-in. Dan data transaksi keuangan harus disimpan minimal 10 tahun untuk audit. Kemudian sistem harus dapat menghasilkan invoice dan bukti pembayaran sesuai ketentuan pajak Indonesia. Kemudian ada lingkungan operasi, server cloud infrastruktur yang berisi cloud provider AWS atau Google Cloud atau Azure. Kemudian ada OS, Ubuntu Server 22,04 LTS, container, Docker dengan Kubernetes orchestration, web server, nging dengan load balancer, application server, Node.js 18 atau Django 4,0, database Postgres SQL 14, primary, Redis, caching, MongoDB, analis. Kemudian ada CDN, Cloudflare untuk static assets. RAM auto scaling 8GB sampai 64GB per instance. Storage SSD dengan auto backup dan replication. Kemudian ada client web, browser, Chrome 100+, Firefox 100+, Safari 15+, Edge 100+, responsive design untuk desktop, tablet, dan mobile.
PWA support untuk Office functionality. Minimum screen resolution 320 px mobile sampai 1920 px desktop. Kemudian ada mobile application iOS version 13 Plus, iPhone 6s and newer, Android API level 24 Plus, Android 7,0 Plus, Flutter framework untuk cross platform development, minimum RAM 3 GB untuk smooth performance, storage 100 MB untuk app installation, 500 MB untuk kaset data. Kemudian ada payment integration lokal, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Shopify. Kemudian ada internasional, Stripe, PayPal, kredit atau debit cards. Kemudian ada bank transfer, virtual akun, BCA, Mandiri, BRI, BNI. Kemudian ada QRIS untuk pembayaran QR code universal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Uria. Baik, saya akan melanjutkan bab 3 yaitu deskripsi kebutuhan. 3.1 kebutuhan antarmuka eksternal. Antarmuka pemakai, dashboard web responsif untuk event organizer dengan drag and drop interface. Kemudian mobile first design untuk agent dengan intuitive navigation, real time notification dan alert system. Multi language supports yaitu bahasa Indonesia dan English. Accessibility compliance WCAG 2.1 level AA. Dark mode support untuk user preference. Kemudian antarmuka perangkat keras, QR code scanner untuk check-in, ya smartphone kamera atau dedicated scanner. External printer untuk physical ticket printing, itu opsional. NFC reader untuk contactless check-in. Kemudian biometric scanner untuk VIP event security. LED display integration untuk real-time event information. Kemudian di antarmuka perangkat lunak, yaitu payment gateway IPS, yaitu Midtrans, Sendit, Stripe, dan PayPal. Social media IPS, Facebook, Instagram, Twitter untuk event promotion. Email service-nya adalah SendGrid, Mailgun untuk transaction email. Kemudian SMS gateway untuk OTP dan notification. Google Maps API untuk venue, location, and navigation. Calendar IPS, Google Calendar, Outlook untuk event scheduling, analis IPS, Google Analytics, kemudian Facebook Pixel for tracking. Kemudian terakhir antarmuka komunikasi, yaitu HTTPS/TLS 1.3 untuk secure communication. Kemudian WebSocket untuk real-time updates, yaitu live ticket sales dan capacity. REST API dan GraphQL untuk third-party integration. Webhook support untuk event-driven integration. Kemudian post notification untuk mobile apps. Baik, kelanjutannya saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk kebutuhan fungsional, ada KF 001 manajemen event. EO dapat membuat, edit, dan mengelola event dengan detail lengkap. Untuk kebutuhan manajemen tiket, penjelasannya, EO dapat membuat berbagai jenis tiket dengan pricing dan kuota. Kebutuhan sistem pembayaran, Attendance dapat membeli tiket dengan berbagai metode pembayaran. Tiket digital, genetik tiket digital dengan QR code unik dan security features. Check-in system, validasi tiket digital saat memasuki event dengan QR scanner. Manajemen attendance, EO dapat melihat dan mengelola data attendance dan komunikasi.
event discovery, attendance dapat mencari dan browse event berdasarkan kategori atau sistem rating dan review. Attendance dapat memberikan rating dan review setelah event. Analysis and reporting, EO dapat melihat laporan penjualan, attendance, dan performa event. Notification system. Sistem dapat mengirimkan notifikasi otomatis via email, SMS, atau push. Multi-tenant management. Platform dapat mengelola multi-match event organizer. Refund and cancellation. Attendance dapat request refund dengan avalanche workflow from code and discount. EO dapat membuat kode promo dan sistem diskon. Setting management untuk event dengan kursi EO dapat atur setup, setmap, dan selection. Social media intergenation. Auto posting event ke sosial media dan sosial login. Untuk selanjutnya dilanjutkan nama teman saya, Nur Fajri. Baik, di sini di 3.3 ada model use case. Di sini diagramnya berjudul Event Management System, yang dimana ada 5 aktor. Yang pertama attend, event organizer, event staff, super admin, dan finance team. Garis panah menunjukkan arah interaksi antara aktor dan sistem. Setiap oval mempresentasikan fungsi utama use case. Aktor dapat berinteraksi dengan lebih dari satu fungsi, dan beberapa fungsi berhubungan satu sama lain. Lanjut di 3.3,2. Definisi aktor. Bagian ini diisi dengan daftar aktor dan deskripsi role untuk aktor tersebut. Deskripsi role harus menjelaskan wewenang pada role tersebut dalam perangkat lunak. Bisa dibuat dalam bentuk tabel berikut. Yang pertama, attend, pengguna yang mencari, membeli tiket, dan menghadiri event. Yang kedua, event organizer, penyelenggara event yang mengelola event dan penjualan tiket. Yang ketiga, event staff, staff yang bertugas di lokasi event untuk check-in dan customer service. Yang keempat, super admin, administrator platform yang mengelola seluruh sistem dan tenant. Yang kelima, finance team, tim keuangan yang mengelola aspek finansial dan payout. Yang keenam, vendor atau partner, third party yang terintegrasi dengan platform melalui API. Di sini ada definisi use case. Yang pertama, browse event. Attend dapat mencari dan melihat daftar event yang tersedia. Yang kedua, beli tiket. Attend dapat memilih tiket dan melakukan pembayaran. Yang ketiga, buat event. Event organizer dapat membuat event baru dengan detail lengkap. Yang keempat, kelola tiket. Event organizer dapat mengatur jenis tiket, harga, dan kota. Yang kelima, check-in attend. Event staff dapat memvalidasi tiket saat attend masuk event. Yang keenam, monitor penjualan. Event organizer dapat melihat real-time penjualan tiket. Yang ketujuh, generate analytics. Sistem menghasilkan laporan dan analitik untuk event organizer. Proses refund, sistem memproses permintaan refund dengan approval workflow. Yang sembilan, send notification. Sistem mengirim notifikasi otomatis kepada attend. Yang ke-10, manage from code. Event organizer dapat membuat dan mengelola kode promo. Lanjut, skenario use case. Skenario normal. Yang pertama, attend, browse event, dan pilih event. Reaksi sistem. Yang kedua, sistem menampilkan detail event dan pilihan tiket. Yang ketiga, attend, pilih jenis tiket dan jumlah. Yang keempat, sistem hitung total harga dan tampilkan ringkasan. Yang kelima, attend, isi data pribadi dan pilih metode pembayaran. Yang keenam, sistem validasi data dan redirect ke payment gateway. Yang ketujuh, attend, melakukan pembayaran.
Yang ke-8, sistem terima konfirmasi pembayaran dan generate tiket. Yang ke-9, sistem kirim tiket digital via email dan update stok. Skenario alternatif atau tiket habis. Yang pertama, attend browse event dan kill event. Yang kedua, sistem menampilkan detail event dengan status sold out. Yang ketiga, attend mencoba pilih tiket. Yang keempat, sistem tampilkan pesan tiket tidak tersedia. Lanjut, skenario alternatif pembayaran gagal. 1-6 sama aja skenarionya. 7, attend melakukan pembayaran tapi gagal. Yang ke-8, sistem terima notifikasi pembayaran gagal. Yang ke-9, sistem kembalikan stok tiket dan kirim notifikasi gagal. Oke, dilanjutkan oleh Soleh. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ID-nya yaitu KNF 001, parameternya availability, kebutuhannya sistem harus available 99,9%, maksimal downtime 8,76 jam per tahun. Yang kedua yaitu KNF 2, parameternya reliability, kebutuhannya sistem harus dapat handle 1000 concurrent user tanpa degradasi. Yang ketiga, ergonomi, kebutuhannya yaitu UI atau UX harus unitive dengan maksimal 5 langkah untuk beli tiket. Selanjutnya yaitu KNF 04, parameternya yaitu probability, kebutuhannya sistem harus berjalan di web browser dan mobile app, iOS maupun Android. Selanjutnya yang kelima yaitu memori, mobile app maksimal 150 MB storage, web app maksimal 50 MB charge. Yang keenam, response time, halaman load dalam 2 detik, API respon dalam 500 milisecond. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, safety, Selanjutnya yang ke-8, security, data payment harus PCIe DSS compliant, yaitu enkripsi end-to-end. Yang selanjutnya yang ke-9, scalability, auto scaling untuk handle traffic spike hingga 100.000 user. Yang selanjutnya yang ke-10, performance, database query maksimal 100 milisecond, image loading dalam 1 detik. Selanjutnya ada compliance, GDRP complaint, UU PDP Indonesia, PCIe DSS untuk payment. Selanjutnya yang ke-12, usability, mobile app harus dapat digunakan offline untuk show tiket. Yang ke-13, maintainability, codec coverage minimal 80%, automate testing dan deployment. Selanjutnya yang ke-14, interoperability, RESTful, API dengan rate limiting untuk third party integration. Selanjutnya ada batasan perancangan. Yang pertama ada sistem harus menggunakan microservice architecture untuk scalability. Frontend untuk menggunakan modern framework, Rich atau Vue.js untuk web, Flutter untuk mobile. Backend
harus scale-less harus stateless untuk horizontal scaling. Selanjutnya ada database harus menggunakan master slave replication untuk high availability. Dan yang kelima ada payment processing harus menggunakan tokenization untuk security. Yang keenam ada all active data harus dienkripsi at risk and in transit. Yang ketujuh, sistem harus implement rate limiting dan DOOC protection. Yang kedelapan, mobile app harus support offline mode untuk core feature show ticket. Yang selanjutnya yang ke-9, API harus versioned dan backward compatible untuk minimal 2 version. Selanjutnya ada 3.6 kerunutan kebutuhan fungsional versus use case. ID kebutuhan fungsionalnya yang pertama KF001. Ini ID-nya ID use case terkaitnya juga UC003, KF002, UC004, KF003, UC002, KF004, UC002, KF005, UC005, KF006, UC006, KF007, UC001, KF008, UC001, KF009, UC007, KF010, UC009, KF011, UC003, dan UC006. KF012, UC08, KF013, UC010, KF014, UC002, dan UC004, KF015, UC003, dan UC009. Selanjutnya ada ringkasan kebutuhan. Kebutuhan fungsional. KF001, sistem dapat mengelola event dalam detail lengkap. Contohnya nama, deskripsi, tanggal, lokasi, kategori. KF002, sistem dapat mengelola berbagi jenis tiket dengan pricing, tier, dan kuota. KF003, sistem dapat memproses pembayaran dengan multiple payment gateway. KF004, sistem dapat generate tiket digital dengan QR code dan security feature. KF005, sistem dapat validasi tiket digital saat check-in dengan QR scanner. KF006, sistem dapat mengelola data attended dan komunikasi. KF007, sistem dapat menyediakan fitur pencarian dan discovery event.